Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada malam ini berjumpa kembali di majelis ini dalam keadaan sehat, tetap iman sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam iman, dalam amal hingga saat datangnya kematian. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, malam ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair sampai kepada hadis dosa besar yang ke-14. Al-Kabiratur Rabi'a Asyara, dosa besar yang ke-14, yakni syaribal khamra, meminum khamr, wa illam yaskar min, sekalipun tidak memabukkan atau sekalipun tidak mabuk karena sebab minum itu. Perlu ketahui bahwa khamr yang dimaksud adalah apa saja yang dapat merusak akal yang sehat atau akal berfungsi secara normal. Karena makna khamrun artinya adalah penutup kepala, sehingga kerudung itu disebut dengan khimar atau khumur, karena dia berfungsi menutup kepala hingga sampai dada. Dalam surah An-Nur ya, surah 24 pada ayat 31 insyaallah, di situ disebutkan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah ia mengelurkan kerudungnya. Khumur ya, itu jamak dari khimar. Khimar artinya penutup kerudung atau penutup kepala. Maka khamr itu memiliki sifat yang paling utama, yaitu menutup akal, menutup kepala. Jadi khamr itu jangan dianggap cair. Ya kalau dulu cair, sekarang macam-macam. Asal dia bisa menutup kepalanya, dapat merusak akalnya secara normal, tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak logik, atau orang bilang mabuk, nah itu termasuk kategori khamrun. Bisa jadi bentuknya mungkin berupa bubuk kayak tepung, bisa jadi berupa
kristal yang dibakar, asapnya dihisap. Bisa jadi berupa daun-daun yang dikumpulkan kemudian dibakar, dihisap asapnya berupa asap. Bisa jadi berupa mungkin pil yang diminum, yang dihisap sampai habis, kemudian dia bisa akalnya tidak berjalan dengan normal alias mabuk. Orang Jawa bilang mendem atau teler. Sampai ada istilah paling asyik katanya. Nah, itu dia. Jadi itu makna khamrun. Jangan dipahami hanya berupa zat cair ya, tapi sekarang bentuknya macam-macam. Cuman di sini yang disebutkan dalam judul di sini meminum ya. Karena zaman dulu sampai sekarang yang berupa cair ini masih ada. Mulai dari yang tradisional apa Pak? Arak, tua, termasuk ciu, termasuk cokre ya, koru sampai. Nah, cokre atau mungkin apa saja yang mungkin dapat dikategorikan khamr, sekalipun itu minuman yang bergengsi menurut orang karena sudah disimpan ribuan tahun. Semakin lama semakin mahal. Apakah itu bahan dasarnya dari apa? Anggur atau beras atau apapun, bahkan bisa dibuat dari kurma, bisa dibuat dari bahan-bahan makanan biasa, tapi dengan proses peragian atau fermentasi dan sebagainya, sehingga disitulah berubah sifatnya. Akhirnya minuman ini tergolong kategori khamrun, yakni minuman yang membuat orang mabuk. Nah, di sini judul ini menyebutkan bukan hanya haram meminumnya, tapi lebih ditekankan meminumnya haram sekalipun tidak mabuk. Karena kadang apa? Kadang ada orang menganggap bahwa haram itu kalau mabuk. Kalau enggak masalah katanya. Sama dulu guyonan ketika kita kecil makan babi enggak apa-apa asal enggak muntah. Ini kan kadang guyonan ngawur itu, termasuk menghina ayat Allah seperti itu. Minum khamr enggak apa-apa, yang penting enggak mabuk gitu. Makan babi enggak apa-apa, yang penting enggak muntah gitu. Akhirnya ujung-ujungnya seluruh dosa begitu. Ada kalimat-kalimat yang seakan-akan mentolerir, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Padahal masalah gitu. Sama seperti zina nggak apa-apa, yang penting nggak loh kan? Sopo sing jawab mau nggak ambil. Nah, seperti itu sama ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu hati-hati, walaupun itu sederhana, dianggap remeh, tapi itu berbahaya karena bisa termasuk menghina ayat-ayat Allah, meremehkan hukum-hukum Allah. Jangankan mabuk ya, tidak mabuk pun tetap haram hukumnya. Baik. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-219. Ini ayat yang berbicara tentang khamr pada awal pertama kali. Ditunjukkan bahwa khamr itu tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya, tapi sangat sedikit jika dibandingkan dengan maldorotnya. Manfaatnya ada, tapi maldorotnya lebih besar. Dalam surah tersebut disebutkan mereka bertanya tentang khamr dan juga tentang judi. Maka apa kata Allah Jalla wa Ala? Qul fihi ma ithmun kabirun.
Katakan bahwa pada keduanya terdapat ismun kabirun, yaitu dosa besar. Diawali dengan kalimat itu. Wa manafi'u linnasi, dan beberapa manfaat bagi manusia. Apa kira-kira manfaatnya mungkin? Hah? Apa manfaatnya kira-kira? Kehangatan. Kehangatan. Boleh beralasan seperti itu. Kalau itu dianggap sebuah manfaat, iki hawa adem re. Apalagi hidup di daerah kutub misalnya. Boleh dong, misalnya begitu. Itu sebagai legitimasi untuk bolehnya ya. Kalau seandainya itu masuk kategori manfaat untuk menghangatkan tubuh supaya tidak kedinginan di daerah subtropis atau di daerah kutub misalnya. Tapi itu kecil manfaatnya. Karena bisa dicari dengan cara yang lain untuk menghangatkan tubuh. Baik secara herbal, secara apa? Oral ya, dengan makan makanan selain itu. Misalnya apa? Yang menghangatkan tubuh. Jahe misalnya. Negeri kita punya. Apalagi? Duren. Duren. Iku nganget no ya. Wah, iku didol nang kutub payu berarti ya. Cuman masalahnya orang sana mau nggak? Ya. Sana nggak ada duren masalahnya. Nah ini. Jadi masih ada cara yang lain, atau mungkin dengan cara-cara yaitu menghangatkan tubuh, mengkondisikan diri di tempat yang hangat. Mungkin barangkali dengan memakai pakaian, kalau kurang tambah lagi pakaiannya, atau mungkin di tempat yang memang hangat, di gedung yang rapat misalnya, nggak dingin, hawanya bisa diblok. Nah ini. Jadi kalau seandainya itu dikatakan sebagai sebuah manfaat, itu sedikit. Kenapa? Karena masih banyak cara untuk menghangatkan tubuh, tidak harus dengan minum khamr. Kemudian ditegaskan wa ithmuhuma, tetapi dosanya, keburukannya akbaru min naf'ihima, lebih besar, lebih dahsyat daripada manfaatnya. Ini awal pertama kali ayat yang mengharamkan khamr. Jadi manusia diajak berpikir tentang manfaat dan madaratnya. Manfaat ada, madaratnya lebih gede. Ini disentuh dulu, akal mereka disentuh dulu. Kenapa? Karena awal-awal ini iman mereka masih lagi dibangun, lagi dikuatkan. Ayat ini memang turun ketika mereka belum hijrah ke Madinah, saat masih di masa Makkah, di mana mereka masih demen sekali dengan khamr. Orang Arab Quraisy itu kalau mabuk itu, minum khamr itu bukan hanya mabuk, itu bukan hanya minum, Pak. Jadi mandi pun dengan apa? Khamr. Mandi dengan khamr. Hidupnya tiap hari tidak bisa lepas dari khamr. Ini tentang segi manfaat dan madarat. Wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Ini puncak pelarangan dari khamr. Sebetulnya sebelum ini ada ayat lagi, yaitu ayat yang mengkondisikan mereka ini semakin jauh dari khamr. Awalnya disentuh rasio mereka, bahwa manfaatnya sedikit, madaratnya gede. Yang kedua, mereka dikondisikan dengan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini harus dilakukan dengan sadar. Sehingga yang turun ayatnya adalah surah An-Nisa, surah yang keempat. Lihatkan tafsirnya. Ini ada peristiwa lucu ya, yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib.
ayat 43 dalam surah yang keempat ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Ayat ini merupakan tahap kedua tentang pelarangan khamr. Pelarangannya tidak secara mutlak, tapi apa? Pelarangan ini sifatnya mengkondisikan mereka agar semakin jauh dari khamr. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan kau mendekati salat wa antum sukara, sementara kau dalam kondisi mabuk, hingga hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan dalam salat itu. Artinya ketika kau salat, kalau dalam kondisi mabuk, nanti kau tidak akan tahu apa yang kau ucapkan, apa yang kau baca. Padahal salat di sini berapa waktu dalam sehari? 5 waktu. Kalau seandainya dia di pagi hari mau minum khamr, dia ingat, waduh, siang nanti salat duhur nih. Takutnya apa? Belum kelar nanti mabuknya. Ya udah deh, habis duhur, waduh, nanti asar salat lagi. Wah, nggak jadi lagi. Wah, nanti aja setelah asar. Wah, nggak lama lagi maghrib. Nggak lama lagi isya. Wah, kita tepak iki bengi gitu. Tapi saya nanti nggak bangun kalau seandainya saya mabuk. Takutnya tidur bablas sampai pagi, nggak sholat subuh. Jadi mereka terkondisikan semakin jauh dari khamr. Dengan cara apa? Dengan cara perintah agar jangan sampai sholat itu dalam kondisi akalnya tidak berjalan dengan normal, sehingga bacaannya tidak difahami. Suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah berkunjung ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sana dijamu dengan khamr. Waktu itu belum ada pelarangan khamr secara mutlak, tapi hanya tahap pertama tadi. Ada manfaat, tapi ada madharat. Madharatnya lebih gede, tapi mereka masih minum. Nah, ketika dia baca surat saat sholat, surat ini muter atau pindah ke ayat yang lain. Ini sebabnya kemudian Allah turunkan ayat ini. Baik, baca. Allah SWT melarang orang-orang mukmin melakukan sholat dalam keadaan mabuk, yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya. Dan Allah melarang pula mendekati tempat sholat, yaitu masjid-masjid, bagi orang yang mempunyai jinabah, hadas besar, kecuali jika ia hanya sekedar melewatinya dari suatu pintu ke pintu yang lain tanpa dia di dalamnya. Ketentuan hukum ini terjadi sebelum khamr diharamkan, seperti yang ditunjukkan oleh hadis yang telah kami ketengahkan dalam tafsir ayat surat Al-Baqarah, yaitu pada firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, yaitu Al-Baqarah 219 hingga akhir ayat. Rasulullah SAW membacakan sebanyak 3 kali kepada Umar. Maka Umar berkata, ya Allah, jelaskanlah kepada kami masalah khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan. Ketika ayat ini diturunkan, maka Nabi SAW membacakannya kepada Umar. Lalu Umar berkata, ya Allah, berilah kami penjelasan tentang masalah khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan. Setelah itu mereka tidak minum khamr dalam waktu-waktu sholat hingga turun ayat berikutnya, yaitu di Quran surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan.
maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sampai dengan firman-Nya, maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan itu. Al-Maidah ayat 91. Maka barulah Umar mengatakan, kami berhenti. Terus. Menurut riwayat Israel dari Abi Ishaq, dari Umar ibnu Surahbil, dari Umar ibnu Khattab mengenai kisah pengharaman khamr yang di dalamnya antara lain disebutkan, maka turunlah ayat yang ada di dalam surat An-Nisa, yaitu firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. An-Nisa ayat 53. Tersebutlah bahwa juru seru Rasulullah SAW, yakni tukang azan, apabila mengikomakan sholat menyerukan seruan berikut, yaitu jangan sekali-kali orang yang sedang mabuk mendekati sholat. Demikianlah lafaz hadis menurut riwayat Imam Abu Dawud. Ibnu Abu Saibah menuturkan sehubungan dengan asbabul nuzul ayat ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Habib, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Sama ibnu Harb, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Mus'ab ibnu Sa'ad menceritakan hadis berikut dari Sa'ad yang mengatakan, telah diturunkan 4 buah ayat berkenaan dengan kami orang-orang Ansor. Pada awal mulanya ada seorang lelaki dari kalangan Ansor membuat jamuan makanan. Lalu ia mengundang sejumlah orang dari kalangan Muhajirin dan sejumlah orang dari kalangan Ansor untuk menghadirinya. Maka kami makan dan minum hingga kami semua mabuk. Makan, minum sampai mabuk dalam jamuan itu. Terus. Kemudian kami saling membangga-banggakan diri. Lalu ada seorang lelaki mengambil rahang unta dan memukulkannya ke hidung Sa'ad hingga hidung Sa'ad terluka karenanya. Demikian itu terjadi sebelum ada pengharaman khamr. Lalu turunlah firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, hingga akhir ayat. Hadis secara lengkap ada pada Imam Muslim melalui riwayat Syu'bah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh ahlu sunnah kecuali Ibnu Majah dengan melalui berbagai jalur dari sama dengan lafaz yang sama. Penyebab lain berkata, apa penyebab yang lain? Penyebab lain berkaitan dengan asbabul nuzul ayat ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ammar dari Ali ibnu Abu Talib yang menceritakan. Dari Ali bin Abi Talib yang menceritakan apa? Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat konglomerat Nabi, ya, sahabat terkaya waktu itu, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga selain dari Ali bin Abi Talib. Ada apa? Membuat suatu jamuan makanan buat kami. Lalu ia mengundang kami dan memberi kami minuman khamr. Lalu khamr mulai bereaksi di kalangan sebagian dari kami, dan waktu salat pun tiba. Kemudian mereka mengajukan si Fulan sebagai imam. Maka si Fulan membaca surat Al-Kafirun dengan bacaan seperti berikut, yang artinya, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ya kan? Terbalik kan? Ya. Mestinya apa? Wama antum wala antum abidu nama a'bud. Tapi ini terbalik. Mestinya kan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, tapi justru diucapkan aku menyembah apa yang kalian sembah. Ini yang diucapkan, kebalik. Terus dengan bacaan yang keliru sehingga mengubah artinya secara fatal. Maka Allah menurunkan firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Kalau antum kan beda kan, nggak mabuk tapi baca al-kafirunnya mumet. Wala ana wala antum wala ana, lakum dinukumnya lupa.
Padahal nggak mabuk, ya kan? Nggak tahu itu yang diingat apa. Kalau ini karena memang mabuk. Mestinya aku tidak menyembah apa yang aku sembah, apa yang kalian sembah. Justru dia mengatakan aku menyembah apa yang kalian sembah. Baik. Jadi ini asbab nuzul tentang ayat tersebut. Ini tahap kedua dan ini sudah di Madinah. Orang-orang muhajirin sudah pindah ke Madinah. Berarti pada awal-awal setelah hijrah. Berarti belum diturunkan ayat 90 surah Al-Maidah yang tegas mengharamkan secara mutlak. Barulah diturunkan ayat tersebut, maka khamr pun tidak diminum sama sekali. Yaitu surah 5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, judi, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, ya. Kemudian wal azlam, dan mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan atau amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Maka setelah ayat itu diturunkan, maka mereka meninggalkan khamr secara mutlak. Tidak ada alasan apapun, tidak ada keringanan apapun. Maka Umar ibn al-Khattab merasa puas dengan penjelasan itu. Akhirnya sama sekali tidak pernah menyentuhnya sejak saat itu. Wa thabata 'an Ibnu Abbasin qala, telah diriwayatkan dari sumber Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, lamma nazzala tahrimul khamri, maka tatkala turun ayat tentang haramnya khamr, masyas sahabatu ba'duhum ila ba'd, mereka berjalan, para sahabat mendatangi sahabat yang lain. Waqalu, dan mereka mengatakan, hurrimat al-khamru wa ju'ilat adla lisyirk, khamr telah diharamkan dan menjadikannya seperti haramnya syirik. Ini sampai sahabat mengatakan begitu. Hadis sahih, akhrajahul Hakim, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan juga At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Wa dhahaba Abdullah bin Amr, dan pergilah, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ila, berpendapat bahwa annal khamra akbarul kabair, khamr itu merupakan yakni dosa yang paling besar. Ini dalam riwayat yang lain, yakni di dalam yakni pendapat Ibnu Abi Syaibah, demikian pula Sa'id bin Mansur dalam sunnahnya. Kemudian wahia bila raibin, dan hal ini tidak ada keraguan sama sekali tentang khamr, bahwasannya merupakan ummul khaba'ith, merupakan induk dari perbuatan keji, induk dari segala perbuatan dosa, itu khamr. Karena ada kisah orang membunuh itu awalnya dari apa? Minum khamr, sampai kemudian dia melakukan apa? Syirik. Ketika seorang pelacur menawari seseorang, ayo kamu mau berzina nggak dengan aku atau minum khamr ini? Akhirnya dia milih apa? Daripada berzina dirajam, minum khamr aja dulu. Ternyata setelah minum khamr, apa yang dia lakukan? Setelah mabuk dia berzina. Akhirnya setelah berzina apa? Membunuh. Akhirnya dia membunuh pelacur tersebut.
Khamr diminum, orang dizinai, setelah itu dibunuh. Karena dia membunuh, apa akhirnya? Dia harus dihukum qisas. Sebelum diqisas, syaitan datang menawarkan diri untuk menyelamatkannya, asal mau berbuat syirik. Begitu dia berbuat syirik, dipenggal lehernya, mati dalam keadaan syirik. Itulah kenapa khamr itu merupakan induk dari segala kejahatan. Ummul khaba'ith. Ya, ini perlu dipahami, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh yang namanya khamr ini. Khamr ini diancam siksa atau hukuman, baik di dunia ataupun di alam kubur, atau nanti di akhirat. Siksanya juga lebih berat. Di dunia ini harus ditegakkan hukum jel. Orang bilang jilid. Apa dijilid itu? Dijilid. Dijilid itu diapakan? Itu dijilid kayak penjilitan buku, bukan. Jaldun, jaldu yaitu apa? Dicambuk. Harus dicambuk hukumannya. Kalau sudah melewati batas cambukan, masih mengulang-ulang terus, maka tidak ada pilihan lain, terakhir harus diapakan? Dibunuh. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapkan Abu Dawud 8482 atau Tirmizi 1444. Yang mana ya? Silakan dua-duanya boleh. Sebelahnya kan ada itu. Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamra," barang siapa yang meminum khamr, fajliduhu, maka cambuklah. Fa in ada, jika dia mengulangi lagi, fajliduhu, cambuklah. Fa in syariba, jika dia meminumnya kembali, fajliduhu, maka cambuklah lagi. Berapa kali sudah? Berapa kali, Pak? Sudah 3 kali. Fa in syaribaha ar-rabi'ah, jika dia mengulanginya lagi yang keempat kalinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqtuluhu, bunuhlah dia. Berarti kalau sudah lewat 3 ini memang apa, Pak? Pecandu, Pak. Kalau sudah pecandu itu udah nggak manfaat hidupnya di dunia ini, sehingga sampai hukumannya apa, mati. Padahal seandainya dicambuk itu, Pak, mestinya orang sudah apa? Kapok. Sudah jera, sudah kapok. Kenapa? Di zaman Nabi, cambuk itu berlaku sebanyak 40 kali cambukan. Kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab. Pada awal kekhalifahan beliau 40 kali. Ternyata masih, justru malah merajalela. Akhirnya apa? Umar bin Khattab berinisiatif dilipat gandakan 2 kali. Berapa berarti? 80 kali. Maka di akhir kepemimpinan kekhalifahan Umar bin Khattab sebanyak 80 kali. Nah, setelah itu zaman Utsman bin Affan dilakukan sebanyak 40 dan 80. Dua-duanya dipakai. Karena itu ijtihad dari siapa? Umar bin Khattab. Yang 40 memang asalnya, yang 80 itu ijtihad dari Umar. Dan ini makna daripada apa? Alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin. Aku tinggalkan kepada kalian, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku. Coba itu dilihat di Abu Dawud nomor 3000
Coba 4.488. Khamar. Iya. Tentang khamar juga ini. Panjang nggak? Iya. Silakan. 4488. Silakan. Dari Abdurrahman. Dari Abdurrahman bin Al-Asar radhiyallahu an, ia berkata, saat Nabi SAW tengah berada di Hunain, didatangkanlah kepada beliau seorang peminum khamar. Maka beliau melempari muka orang itu dengan pasir. Dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk melempari orang itu dengan pasir. Kemudian para sahabat juga memukuli orang itu dengan sandal-sandal mereka, namun tidak memukuli langsung dengan tangan mereka. Jadi awal-awal itu Nabi SAW pernah melihat orang minum khamr di jalan ya. Nabi memerintahkan pukuli dia. Ono sing nggawa sandal dikaploki mek sandal. Ono sing nggawa kayu dikaploki sama kayu. Terus hingga kemudian beliau memerintahkan, cukup sudah, hentikan pukulan itu. Maka para sahabat pun menghentikannya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar menghukum peminum khamr dengan 40 kali cambukan. Iya, Abu Bakar menghukumnya dengan apa? 40 kali cambukan. Kemudian Umar juga menghukumnya dengan 40 kali cambukan saat awal masa kekhalifahannya, dan menghukum dengan 80 cambukan di akhir masa kepemimpinannya. Kemudian Utsman menerapkan kedua hukuman ini, yaitu 40 dan 80. Lalu Muawiyah menetapkan secara pasti hukuman cambuk bagi peminum khamr sebanyak 80 kali. Iya. Kira-kira, maaf, ini hukum Allah atau hukum siapa ini? Hukum Allah atau bukan ini? Loh, kok menengahi? Orang minum khamr dicambuk itu hukum Allah atau hukum manusia? Hah? Sampean kok ya nggak yakin, curiga gue. Ojo-ojo sampean itu pecandu bisa. Kok gak tegas kan? Hukuman cambuk bagi peminum khamr itu hukum Allah atau hukum manusia? Allah. Hah? Hukuman Allah itu. Sama seperti hukuman rajam bagi pezina muhsan, hukum Allah atau hukum manusia? Hukum Allah itu. Dan ini hukum yang terbaik. Antum kalau mengingkari hukum ini kafir. Kafir. Diimani, diyakini tapi tidak dipraktekkan, belum kafir, belum. Ini terbaik, harus dihukum rajam bagi pezina, muhsan. Oh, berarti beriman. Tapi kok gak dipraktekno? Ya apa dipraktekno? Nggak ada yang dukung. Berarti masih belum kafir. Tapi kalau mengingkari bahwa rajam itu bukan hukum Allah, atau mengatakan bahwa rajam itu sudah ketinggalan zaman, kafir orang itu. Jelas, tegas itu. Mengatakan bahwa hukum Allah, hukum yang jelek, tidak up to date, ketinggalan zaman, hukum zaman unta dan sebagainya. Dan ini termasuk hukum Allah. Cambuk, potong apa? Tangan, potong tangan itu hukum Allah atau bukan? Hukum Allah bagi orang yang mencuri. Kalau sudah sampai nisabnya, enggak semua orang yang mencuri nanti dihukum dengan potong tangan. Ada batas minimalnya. Nanti belum atau sudah kemarin membunuh apa? Potong tangan, had belum ya? Belum. Nah, nanti pencuri. Ini hukum Allah dan kita harus yakini ini hukum terbaik. Sehingga kita nanti di hadapan Allah di akhirat, ketika Allah bertanya, kita bisa berhujjah bahwa itu adalah hukummu yang terbaik. Tapi ketika tidak dipraktekkan, karena memang kita tidak bisa melakukannya, terpaksa. Itu nanti orang yang bertanggung jawab nanti yang akan berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Siapa? Banyak para hakim, para penegak hukum, termasuk juga para ulama yang akan juga bertanggung jawab, dan umara dia akan berhujjah nanti di hadapan Allah tentang hukum Allah ini. Ini hukum terbaik. Karena kalau ini ditegakkan hukum cambuk nun sewu, kalau ini ditegakkan, kira-kira peminum khamr sing ngedring nang pinggir dalan tenggeng iku, kira-kira ono enggak? Enggak kalau ditegakkan hukum cambuk.
Karena memang Allah itu menurunkan solusi terbaik buat kehidupan umat manusia ini. Ya, coba tadi dibaca Tirmidzi 1444. Dicambuk 80, taruhlah tidak 80, dicambuk 40. Saya ngombe maneh, cambuk menek petang polo. Saya ngombe maneh, kan itu berarti nemen, ketane kebal wong iki. Dicambuk petang polo menter. Nanti minum lagi, cambuk lagi, kok tetep. Mungkin waktu dicambuk dia punya apa mungkin? Kok gak kapok gitu loh. Makanya begitu keempat kali, apa kata Nabi? Baca. Dari Muawiyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang minum khamr, maka cambuklah ia. Kemudian jika ia kembali melakukannya yang keempat kalinya, maka bunuhlah ia. Right. Baik. Sudah ada? Silakan adzan dulu, monggo. Monggo. Baik, saya lanjutkan. Wa qala al-Amr bin al-Harith, berkata Amr bin al-Harith, haddatsani Amr bin Shu'aib, mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami Amr bin Shu'aib, an Abi, dari bapaknya, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man taraka salata saqaran marratan wahidatan, barang siapa meninggalkan salat karena sebab mabuk sekali saja, faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha, maka seperti orang ini memiliki dunia dan seisinya, lantas kemudian
dipaksa semua itu untuk diambil. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena sebab mabuk, ibarat dia punya harta bumi dan seisinya, kemudian harta itu dipaksa untuk diambil, dirampok misalnya. Seperti itu. Berarti hartanya hilang semua sekali saja. Wa man taraka salata arba'a marratan sakran, dan barang siapa meninggalkan salat arba'a marrat sebanyak 4 kali disebabkan oleh mabuk, kana haqqan 'ala Allah, maka wajib atas Allah ayyaskiyahu, memberikan minum padanya kelak min tinatil khabal, dari tinatul khabal. Apa? Kila, Rasul ditanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal, apakah yang dimaksud dengan tinatul khabal? Qal usarata ahlil jahannam, usaratu ahli jahannam, yaitu perasan ahli neraka jahannam. Apa usara di situ? Jusnya yang berasal dari apa? Nanah dan darahnya para penghuni neraka jahanam. Mereka itu mengeluarkan darah dan nanah. Inilah jus, saripati dari para penduduk jahanam. Minuman inilah yang akan diberikan kepada orang yang minum khamr, yang disebut dengan apa tadi? Tinatul khabal. Hadisul hasan akhrajahu Ahmad. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya nomor 6770. Wal Hakim juga, Al Hakim di nomor 7313. Wa an Jabir bin Abdullah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, inna 'ala Allahi ahdan liman syaribal muskira ay yaskiyahu min tinatil khabal. Sesungguhnya Allah berjanji kepada orang-orang yang meminum khamr atau syaribal muskirin, sesuatu yang memabukkan, bahwa dia akan diberi minum dengan tinatul khabal. Kila, ditanya Nabi, wa ma tinatul khabal, apakah tinatul khabal itu? Qal araq ahli nar, keringatnya ahli neraka. Sama seperti tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi terdapat dalam Sahih Muslim nomor 2002. Kemudian, man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamr di dunia, Allah akan mengharamkannya kelak di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat itu orang yang masuk surga diberikan minum, salah satunya adalah khamr. Karena di sana ada 3 sungai. Sungai air yang murni, sungai madu, sungai susu, sungai khamr. Tapi tidak memabukkan. Tapi disifati khamr itu dalam surah Muhammad, ladzatil lisyaribin, minuman ini sangat lezat. Itulah khamr. Ya. Muttafaqun alaih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim nomor 5575 di Bukhari dan di Muslim 2003, yakni bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang terakhir dalam hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri, peminum khamr, immata, jika dia mati, laqiyallaha ka'abidi wathanin, dia akan bertemu kelak di akhirat seperti
penyembah berhala. Mutminul khamri. Mutminul ini ibarat, maaf, pecandu. Artinya minum itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi hobi. Orang sak seloki delosor iki sakrat sik menter. Berarti dosisnya sudah tinggi, ya. Ada nggak seperti itu? Ada. Soalnya udah biasa dia. Kalau mungkin darahnya itu sudah nggak ada. Karena ada kasus orang seperti ini, diambil darahnya nggak keluar, tusuk di mana-mana nggak keluar, ya, nggak tahu kemana darahnya itu, karena sudah menjadi apa? Sudah menjadi dunianya minum khamr itu sehari-hari. Namanya disebutkan di sini mutminul khamri, pecandu khamr. Ya, kelas apa ini berarti, Pak? Kelas berat ya, kelas kakap atau kelas apa? Jika dia mati, laqiyallaha, dia akan berjumpa dengan Allah ka'abidi wasanin, seperti penyembah berhala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, maka berhati-hatilah di zaman sekarang. Karena banyak orang menyebut khamr itu dengan nama yang lain. Khamr sebetulnya itu, tapi disebut dengan nama yang lain. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi. Padahal itu aslinya khamr, atau paling tidak dikatakan bahwa ini apa? Oh, ini sudah kadarnya berapa persen? Padahal banyak atau sedikit, kalau itu memang memabukkan, walaupun sedikit tetap haram hukumnya. Baca Abu Dawud 3688. Dari Malik bin Abu Maryam, dia berkata, Abdurrahman bin Ghanam datang kepada kami. Kemudian kami saling bercerita tentang Attila. Dia berkata, Abu Malik Al-Ansari menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamr, namun mereka menamakannya dengan nama lain. Iya. La yashrabanna nasun min ummati, akan ada orang di kalangan umatku yang menamakan al-khamra, dia meminum khamr, kemudian yusammunaha, diberi nama, dijuluki, disebut khamr itu bi ghairi ismiha, dengan nama yang lain. Oh, ini minuman apa? Kebugaran. Oh, ini minuman kesehatan. Oh, ini jamu, itu menyebutnya. Atau mereknya juga diganti, yang seakan-akan bukan khamr, atau disiasati zatnya, fisiknya, seakan-akan tidak khamr, tapi hakikatnya adalah apa? Khamr. Padahal berapapun kadarnya, kalau memang itu khamr, walaupun hanya sedikit, bahkan tidak memabukkan, tetap itu namanya khamr dan tidak boleh diminum walaupun hanya sedikit. Misalnya ada zat yang memang itu memabukkan, namanya apa? Alkohol. Maka alkohol itu sedikit pun kalau diminum tetap hukumnya haram, karena itu adalah biangnya yang memabukkan. Nabi SAW mengatakan, ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya menyebabkan orang itu mabuk, sedikitnya pun tetap haram. Faqaliluhu haramun. Ma askara katsiruhu, yang banyaknya jika itu menyebabkan orang mabuk, faqaliluhu, maka sedikit pun, sedikit saja tetap haramun, hukumnya adalah haram. Maka jangan dianggap bahwa ini cuma 1%, ini cuma sedikit, saya tidak mabuk. Tetap kalau itu termasuk khamr, jangan sekali-sekali diminum, karena disinilah nanti orang akan diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak di dunia ini, azabnya di mana? Di alam barzah. Kalau tidak di alam barzah, di mana?
alamul akhirah. Dan kalau sudah di akhirat lebih pedih, yudha'af lahul azabu, dilipat gandakan azabnya, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam azab tersebut dalam kondisi terhina. Itulah dosa-dosa besar apabila dilakukan oleh seseorang dan belum disiksa di dunia. Maka di sana, di akhirat nanti dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Saya pikir sampai di sini Bapak Ibu saudara sekalian. Sementara tidak ada pertanyaan karena sudah waktunya iqamah. InsyaAllah nanti yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu congkak, sombong, dan takabur. Itu termasuk dosa besar yang ke-15. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.